Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas huruf G. Huruf G ini dalam zona dia meliputi, untuk huruf kecilnya ada dua zona, yaitu zona middle dan zona lower. Zona middle-nya itu bagian kepala huruf G, zona lower-nya itu tarikan ujung tulisannya. Nah, untuk huruf G kapital itu meliputi zona upper dan zona middle. Dalam zona ini, kecenderungan ketertarikannya itu pada aktivitas fisik, materi, relasi sosial, serta berhubungan dengan seksual atau kesenangan biologis. Huruf G ini merupakan satu di antara huruf kantong uang. Kalau dalam literatur grafologi, maka huruf G, Y, J umumnya disebut sebagai money bag, dan referensi yang ada itu yang untuk menulis atau membentuk money bag, ya caranya cuma membentuk loop di bagian lower aja. Tetapi di kelas terapi saya tambahkan tanda lain, yaitu tanda determination, yaitu membentuk garisnya lurus dulu, turun ke bawah, baru membentuk lengkungan atau bundaran sedikit di bagian bawahnya, bukan berbentuk sudut seperti itu. Oke, sekarang kita bahas G pada poin nomor 1. G pada poin nomor 1 ini masuk kategori originality dan kreatif, yaitu yang menulis seperti angka 8, sama persis seperti huruf F yang berbentuk angka 8 juga. Itu adalah orang-orang yang pemikirannya cepat, luas, fleksibel, tidak kaku. Ia dapat beralih dari satu pemikiran dengan pemikiran lain dengan cepat dan menyelesaikan apa yang dipikirkannya. Jika ditambah lowernya itu berbentuk determination. Nah, kemudian poin nomor 2 dan nomor 3 itu loop, apalagi nanti nomor 25 itu dilihat dari lebar loopnya. Seseorang yang menulis huruf G dengan loop yang besar ini mengindikasikan ia mampu membuat gambaran visual di otaknya atau mental imagination seperti ide, perencanaan, inovasi, inspirasi, dan lain-lain. Dan ia gampang bosan dengan hal-hal yang dilakukan secara monoton. Pekerjaan harian yang dilakukan rutin seperti admin, ini tipikal orang yang tidak bisa berada di belakang meja. Dia harus berada di lapangan. Seperti itu. Dan dia membutuhkan aktivitas-aktivitas yang dinamis dan bervariasi. Ketika loopnya terlalu besar seperti poin 25, maka kadang-kadang dia suka memberikan informasi yang dihiperbola dari sudut pandang subjektivismenya. Nah, untuk poin 4 ini bisa memiliki dua arti. Kalau dia sebagai panjang lowernya aja, maka dia menunjukkan minatnya pada aktivitas fisik. Tetapi dari lebar loopnya, maka dia menunjukkan adanya selektivitas atau tanda selektif dalam melakukan kegiatan, terutama di kegiatan sosial. Dan ia cenderung jadinya picky dalam bergaul, memilih. Tidak semuanya dia pergauli atau temani. Beda dengan poin nomor 2 dan nomor 3. Itu lebih terbuka dan senang melakukan hal-hal yang baru.
Nah, poin nomor 5, ini tidak terbentuk huruf kantong uang. Kalau secara imajinasi, jika lowernya panjang, sama mempunyai potensi imajinasi, membuat ide, perencanaan, dan lain-lain. Tetapi beberapa sumber dari grafologi menyatakan kalau seandainya tarikan loopnya itu tidak masuk ke dalam zona middle, maka dia tidak membentuk realisasi, hanya sebatas keinginan-keinginan saja tanpa mau merealisasikannya. Itulah kenapa penting membentuk huruf kantong uang, wajib tarikan ujung lowernya itu masuk ke dalam zona middle. Oke, itu poin nomor 5. Nah, poin nomor 6, ini membentuk sudut. Ingat, sudut harusnya yang bundar berbentuk sudut, itu berarti ada unsur apa? Marah, benci, kecewa, dan akhirnya melukai dirinya sendiri, termasuk menjadi orang yang agresif dan tidak sabaran. Ada kecenderungan ingin mendominasi orang lain, termasuk keluarga-keluarga dekat, dan akhirnya ini karena dia zona lower berdampak kepada hubungan seksual. Kenapa? Karena sedikit kurang natural dan sedikit kasar, sehingga kalau preferensi seksual saya nggak bisa ngomong ya, balik lagi ke selera. Tetapi dengan kekasarannya mungkin ada segmen-segmen tertentu yang cocok, tapi umumnya enggak. Sehingga nanti akan kesulitan dalam hal membuat hubungan suami istri. Nah, bedanya dengan poin 7, dia itu membentuk garis lurus dulu, kemudian membentuk sudut di belakangnya. Ini mencirikan kalau dalam grafologi traitnya namanya aggressiveness. Ia berani untuk memulai perkelahian dan pertengkaran dan membuat serangan-serangan kepada pihak lain. Nah, huruf G yang tarikannya lurus, tanpa loop, tanpa belokan seperti poin 7, dia hanya garis lurus aja. Ini adalah mencirikan orang-orang yang tegas dan bekerja tidak suka setengah-setengah. Inilah yang disebut dengan karakter determination, yaitu garis lurus. Tetapi dia tidak kembali ke zona middle, sehingga sayang sebenarnya. Tapi sebagai data referensi, dia itu kalau bekerja memang cenderung totalitas. Karena apa? Dia tarikannya lurus, jadi kalau mengerjakan sesuatu belum selesai, dia tidak akan berhenti. Dan tipikal orang-orang seperti ini cenderung loner, penyendiri. Sama seperti poin 4, dia selektif. Bahkan ini lebih ekstrim dari selektif, dia benar-benar tipe lonely, tipe yang bisa melakukan apa-apa sendiri tanpa butuh bantuan dari orang lain. Nah, poin nomor 9 itu memiliki huruf G yang buntutnya atau ekornya pendek. Bahkan cuman hanya masuk sedikit ke dalam zona lowernya. Bahkan bisa jadi dia masuk tetap dalam zona middle, padahal garis tarikan lower itu wajib masuk ke dalam zona lower. Sehingga orang-orang seperti ini dia hanya mau berpikir praktis aja, memikirkan hanya saat ini, dan biasanya fisiknya itu gampang capek. Ini pengalaman saya. Dan jika melakukan sesuatu, dia akan membutuh dorongan dari luar. Beda dengan nomor 8. Dia mempunyai inner power atau keinginan dari dalam dirinya, serta membutuhkan endurance yang lebih tinggi. Kalau nomor 8 endurance-nya jelas tinggi, sama seperti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua ada endurance-nya tinggi. Seperti itu. Itu poin nomor 9. Nah,
poin nomor 10 ini termasuk tanda kriminal, yaitu dalam grafologi disebut juga dengan valence claw, karena bentuknya itu seperti cakar, seperti kaki burung elang. Secara umum diinterpretasikan kurang baik. Ada unsur liciknya dan ada unsur ingin menikam orang dari belakang, sehingga tanda-tanda kriminal itu banyak bentuk tulisannya seperti ini. Dan kadang ini juga bisa terbentuk di huruf D. Perhatiin deh, kalau seandainya garis bawah huruf G-nya itu bentuk lurus, maka dia bisa seperti huruf B kan? B dan D juga bisa. Tetapi kita fokusnya di huruf G aja dulu. Oke. Nah, nomor 31 nanti kita bahas. Ini sama dengan huruf F. Kita ke nomor 11 dulu aja ya. Nomor 11 ini seperti angka 9. Nah, orang-orang yang memiliki menulis seperti angka, kayak huruf E seperti angka 3, huruf B seperti angka 6, huruf G seperti angka 9, ini orang-orang yang memiliki ketertarikan pada perhitungan seperti matematika, akuntansi, dan lain-lain, dan menunjukkan pola pikir yang step by step. Kalau nanti di huruf M itu bentuk hurufnya itu bundar-bundar atau kotak-kotak, namanya metodis. Selain dari itu juga menunjukkan keterampilan tangan yang baik, manual dexterity. Nah, ini juga tanda bahaya pada poin 12, yaitu huruf G-nya itu tarikan ujungnya itu menuju ke bawah. Dan kalau menuju ke bawah ini benar-benar vital, yaitu tanda namanya fatalism atau fear of success. Nah, banyak dari kawan-kawan terapi menulis yang membuat bentuk tulisannya seperti ini. Dia tidak sadar, makanya saya selalu meminta ujung tarikan huruf G, huruf F, huruf Y, atau huruf lower manapun, itu saya minta untuk naik ke atas. Nggak boleh ke bawah, ini yang pasti banget. Juga nggak boleh ke arah kanan, mendatar ke kanan, nggak boleh juga. Wajib naik ke atas. Kenapa? Karena biasanya ujung-ujungnya orang-orang seperti ini gampang pesimis, dan terkadang pemikiran mereka itu terhadap hal-hal negatif cukup besar. Itu kenapa dengan membentuk ujung huruf G-nya naik ke atas membuat mereka menjadi berpikir lebih positif. Seperti itu. Dan perhatikan, begitu tarikan ujung lowernya masih di dalam zona lower, dia tidak masuk ke dalam zona reality. Itu penting kita untuk menarik ke atas. Poin nomor 12, terjadi loop kecil di ujung huruf G atau huruf Y. Ini namanya dalam grafologi trait-nya disebut klanis, yaitu klan atau geng. Jadi orang-orang seperti ini orang-orang yang senang bergaul dengan geng-geng ataupun kelompok-kelompok yang dia merasa nyaman dan hanya berasosiasi seperti itu, dan orangnya sukuisme. Contoh, Cina banget, Batak banget, Palembang banget. Dan mereka karena sukuisme, rasa kedaerahannya sangat tinggi. Seperti itu. Pembelaan terhadap kedaerahannya itu sangat tinggi. Dan dia sangat setia pada orang-orang di lingkungannya. Jarang sekali kalau orang-orang klanis ini berbagi perasaan dan lain-lain kepada pihak luar, dan umumnya sukuisme. Nah, huruf G seperti ini membentuk spiral. Ingat, huruf G itu adalah huruf lower. Huruf lower itu berhubungan dengan materi dan seksual.
Sehingga kalau dikaitkan dengan materi, ia itu sulit untuk melepaskan apa yang ia sudah sukai dan apa yang ia punya. Dan orangnya pendendam, membebani dirinya dengan kenangan masa lalu yang pahit itu masih diingat-ingat terus. Terkadang sudah menyatakan maaf tetapi di dalam hati masih sulit untuk memaafkan dan sangat mengingat untuk hal-hal yang negatif. Dan di satu sisi kepuasan seksualnya karena bentuknya sedikit aneh, dia sulit untuk dipuaskan secara seksual. Ingat, di bagian lower ini berhubungan dengan seksual dan materi. Oke. Nah, kemudian huruf G yang menyimpul secara tidak lazim ini memiliki arti yang kompulsif, terutama untuk hubungan seksual. Hubungan orang-orang seperti ini ya seksualnya tidak normal. Jadi untuk huruf lower yang tidak normal itu biasanya preferensi seksualnya juga di luar dari kebiasaan. Nah, penarikan huruf 16 ini sama seperti dengan angka 8, tetapi ada garis menyilangnya sehingga membentuk huruf X di area lowernya. Orang-orang seperti ini biasanya itu menggambarkan dirinya dengan jelek. Jadi di alam bawah sadarnya dia merasa apapun yang terjadi pada dirinya itu adalah sesuatu yang buruk, terutama penampilan fisiknya, dan kecenderungan untuk depresinya besar banget. Bahkan di beberapa buku grafologi yang saya baca, orang-orang seperti ini, terutama yang ada tarikan X-nya, ini mengindikasikan problem di dalam diri. Seperti itu. Sama juga dengan tanda tangan nanti misalnya ada menyilang dan lain sebagainya. Itu juga sama. Nah, sekarang perhatikan 17. 17 itu kalau tarikan lowernya, ini kayak seperti angka 5 kebalik loh. Untuk nomor 17 itu kayak angka 5 kebalik. Dan orang-orang seperti ini, terutama perhatikan kepala huruf G-nya. Huruf G-nya itu terbuka di bagian atas dan itu mencirikan talkative. Tetapi karena ini berhubungan dengan seksual, artinya ini berhubungan dengan tanggung jawab terhadap seksual yang kurang bertanggung jawab, termasuk dengan keuangan. Seperti yang kalimat kebalik jadinya. Nah, yang ideal itu nomor 18. 18 dan 19 itu 18 itu adalah huruf G yang bentuk reguler, yang bentuk sempitnya itu seperti nomor 19. Sama, orang-orang yang menulis dengan huruf G yang sempit-sempit itu sama saja dia melimitasi dirinya. Dan ada unsur pemalu, beda dengan 18. Orangnya termasuk intelek, senang belajar, dan straightforward. Nah, beda 20 dengan 7 itu ditarikan ujung lowernya. Kalau nomor 7 ujung lowernya hampir masuk ke dalam zona middle, bahkan sudah masuk sedikit. Tetapi kalau nomor 20 itu di lowernya. Jadi kayak Kyle. Jadi ada sexual frustrated. Jadi ada kekecewaan dalam hal seksual dan agresifnya lebih ringan dibanding nomor 7. Seperti itu. Sekarang nomor 21
seperti huruf G, tetapi dia membentuk huruf U di bagian lower. Sama seperti menampung sesuatu, jadi terkesan egois dan greedy. Tamaknya itu, karakter tamaknya ada. Nah, nomor 23 dengan nomor 20 mirip, hanya beda koilnya atau ujungnya itu kalau yang nomor 21 sebelah kiri, yang nomor 23 sebelah kanan. Sama-sama seksual frustration, tetapi kalau yang kanan ini ada kemungkinan secara tulisan mengindikasikan impotent. Seperti itu. Kalau nomor 20 belum bisa kita indikasikan impotent karena data dari buku-buku referensi yang saya baca tidak mengindikasikan itu. 23 ada indikasi itu. Dan ada unsur pemalunya di situ. Timidity-nya ada. Nah, nomor 24 sama berbentuk sudut dengan nomor 6, tapi bedanya sudutnya itu mendatar di bagian lower. Kalau nomor 6 itu bersudut kemudian membentuk segitiga. Ini sama-sama segitiga, tapi bedanya di lowernya harus bundar, dia membentuk alas segitiga. Nah, ingat lower itu berhubungan dengan seksual dan materi. Jadi kalau di sini berdasarkan buku yang saya baca, keinginan materinya itu sangat tinggi, mengindikasikan kebutuhannya itu ingin segera dipenuhi. Nah, untuk poin nomor 25, lebarnya itu sangat lebar banget, sehingga kalau bisa dikatakan abnormal sih. Kenapa? Itu kenapa saya minta kawan-kawan di terapi menulis untuk membuat huruf G-nya itu dengan proporsional. Kalau di margin di grafologi fundamental, margin kiri itu masa lalu, margin kanan itu masa depan, margin kiri itu berbicara ibu, margin kanan berbicara ayah. Nah, karena ini dominan banget di sebelah kiri, jadi ada keterhubungan dengan ibu yang sangat kuat dan berhubungan dengan masa lalu yang sangat kuat. Ditambah lagi, tarikan ujung lowernya itu belum masuk ke dalam zona middle, masih di zona lower. Oke, nah nomor 26 dia tidak terbentuk huruf kantong uang, hampir-hampir saja terbentuk huruf kantong uang. Ini juga sama, seksualnya itu inhibited. Jadi dalam mengeksplorasi perasaannya itu, seksualnya itu cenderung terhambat. Nah, orang-orang dengan seperti ini ya satu diantaranya benahi aja huruf kantong uangnya, nanti akan jauh lebih bagus. Seperti itu. Nah, nomor 9 dengan nomor 12 itu bedanya di mana? Kalau nomor 12 dia sudah terbentuk huruf kantong uang, nomor 27 belum terbentuk kantong uang tetapi tarikannya mengarah ke bawah. Sehingga dalam arti grafologinya, kecenderungannya itu sama, seksual insecure dan ada unsur impotent. Seperti itu. Nah,
nomor 28 dan 12 mirip, tetapi yang membedakan dia itu belum terjadi cross di tiang huruf G-nya dan masih di bawah zona middle atau masih di dalam zona lower. Sehingga artinya mirip-mirip seperti poin 23 dan poin 27, yaitu sexual problem dan adanya impotensi. Nah, nomor 28, perhatikan huruf G itu kepalanya kalau kita lihat itu sama seperti huruf A. Oke, yaitu talkative. Tiga ini ada tambahan baru, saya baru ingat bentuk ini, ingat talkative. Sekarang jadi nomor 29 itu talkative, kepala huruf G terbuka di bagian atas mencirikan talkative. Kemudian karena dia punya energinya sehingga menyebutnya itu anger manajemennya itu sulit terkontrol. Dan orang-orang seperti ini gampang emosi, gampang tersinggung. Apalagi misalnya sudah terbuka huruf G bagian kepala, bentuknya ujung lowernya seperti angka 7. Cocok lah, agresif, ditambah lagi kepala G terbuka. Udah cocok. Nah, untuk nomor 30 ini terjadi simpul di bagian middle ataupun di bawah middle, terjadi twist attitude, tusek dan manimeter. Jadi ada perilaku yang tidak normal dalam perilaku seks dan perilaku materi. Itu untuk poin 30. Nah, poin 31 sama figure of 8. Ini seperti di huruf F tadi, yaitu kecenderungan indikasi female-nya itu ataupun prianya itu homoseksual ataupun lesbian. Bahkan saya pernah, jadi gini, ada huruf G-nya itu seperti sperma. Penulisan huruf G-nya, gambarnya saya nggak bisa gambarin. Jadi orang-orang yang menulis huruf G seperti sperma itu bisa jadi memang pekerjaannya ya seperti itu, karena terbiasa bermain dengan hal-hal seperti itu. Dan sebenarnya di alam bawah sadarnya dia nggak suka itu dan keterpaksaan, sehingga membentuk di alam bawah sadarnya seperti itu. Oke, nah sekarang poin 32. Poin 32 ini poin 32 ini sama mirip dengan 25, tetapi bentuknya lowernya proporsional. Itu aja yang membedakan. Nah, poin 33 itu sama seperti huruf 29, hanya yang membedakan yaitu kepala huruf G-nya terbuka di bagian bawah, sama seperti huruf A yang terbuka di bagian bawah, yaitu mencirikan kebohongan. Begitu juga dengan huruf G, tetapi karena huruf G punya energi sehingga dampak buruknya lebih besar. Nah, dari semua bentuk huruf G ini, mana yang jelek? Banyak sekali, terutama bentuk sudut, yaitu 6, 7,
10, 9 juga ya karena pendek, 16, 14, 12, 15, 19, 20, 23, 24, 33, 26, 27, 28, 29, 30, 31 itu tidak direkomendasikan. Oh ya, saya belum bahas tadi poin 31. Bila seseorang menulis huruf entah nanti di mana saja, ini contohnya di bagian lower. Bagian lowernya itu seolah-olah terputus, itu mengindikasikan ada sakit di daerah itu. Karena ini daerah lower, berarti ada hubungan dengan seksual dan materi. Dan biasanya pengalaman saya hubungannya juga dengan kemampuan seksual atau selera seksualnya rendah, bahkan cenderung tidak berminat. Itu untuk poin 31. 34 ding. 34 ini 33, poin 33. Seperti itu. Karena ada beberapa yang saya tambah yang tidak ada di referensi, tetapi pengalaman saya selama terapi menulis itu ada. Itu yang saya tampilkan juga, terutama di poin nomor 33, 29, 34, 33, 29. Itu tidak ada di buku-buku referensi, tetapi di Indonesia justru itu banyak. Nah, jadi mana yang bagus di antara huruf G ini? Yaitu poin 1, 2, terutama poin 1 dan 2 itu aja yang bisa ditiru. Untuk poin misalnya nomor 11, 13, 8, 3, 4 itu kondisional. Artinya boleh iya, boleh enggak. Yang saya rekomendasikan yaitu nomor 1, 2. Itu yang direkomendasikan. Selain dari itu, teman-teman boleh pilih mana yang nyaman aja. Tetapi tidak direkomendasikan yang bersudut dan bentuk lowernya aneh-aneh, karena itu mengindikasikan hal yang lebih mendalam. Tetapi kalau seandainya bentuk teman-teman seperti itu, saran saya benahi aja sehingga membentuk lower yang jauh lebih bagus. Oke, nanti kita akan sambung lagi di alfabet berikutnya.